Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan tutorial cara menginstal Linux Ubuntu sampai ke web server. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Bayhaqi selaku ketua kelompok dan Halo, saya Ihsan Dwi Putra. Halo, saya Azlan. Halo, saya Aldo Fadizandria Ramadan. Halo, saya Nikel Sabto. Oke, itu sedikit perkenalan dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke tahap tutorial penginstalan Linux Ubuntu dan web server. Jadi sebelum teman-teman melakukan penginstalan, kita perlu menyiapkan file VirtualBox dan file Ubuntu. Oke, di sini teman-teman bisa membuka browser. Terus kita ketikkan virtualbox.org. Oke, setelah masuk ke halamannya, sini teman-teman bisa klik tombol download. Oke, setelah masuk ke sini kita bakalan dikasih pilihan. Itu ada Windows, terus ada macOS, Linux, dan yang lain-lain. Sini karena kita menggunakan Windows, jadi di sini bakalan chat yang Windows teman-teman. Nah, dia akan otomatis mendownload seperti ini. Kita tunggu saja. Oke, selanjutnya itu mendownload file Ubuntu. Di sini teman-teman bisa ketikkan alamat ubuntu.com. Nah, setelah teman-teman memasuki halaman Ubuntu, di sini kita langsung saja klik download for free, teman-teman. Nah, setelah itu kita bakalan download yang Intel or AMD. Teman-teman tunggu aja di sini, nanti dia bakalan download sendiri. Sini filenya lumayan gede, 6,1 GB, itu karena kita menggunakan yang versi desktop, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah punya filenya. Teman-teman bisa langsung saja klik file VirtualBox-nya itu 2 kali. Nah, di sini kita bakalan klik berikutnya untuk melakukan instalasi. Terus di sini kita harus menyetujui, teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca syarat persetujuannya. Terus klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa ubah untuk lokasi penginstalannya. Namun di sini saya install default saja, teman-teman. Klik berikutnya. Lalu klik ya, yes. Klik ya. Lalu di sini kita bakalan dikasih pilihan tambahkan command start. Ini biar muncul pas kita tekan Windows pastinya. Lalu klik berikutnya dan pasang, teman-teman. Oke, kita tunggu saja, ini masih statusnya penginstalan. Nah, oke teman-teman, di sini penginstalan sudah selesai. Oke teman-teman, proses penginstalan sudah selesai. Selanjutnya adalah proses konfigurasi, di mana proses ini akan dilakukan oleh teman saya yang bernama Azlan. Oke, halo semuanya, aku Azlan. Jadi aku akan melanjutkan proses konfigurasi yang dilakukan sebelumnya oleh Imam. Oke, jadi kita di sini sudah sampai di tampilan awal VirtualBox-nya. Di sini kita ingin membuat virtual mesinnya. Kita klik baru aja. Virtual mesin ini kita mau kasih apa ya? Sistem operasi deh, misal. Sistem operasi 2. Habis itu untuk OS-nya ini kita ganti ke Linux. Nah, OS distribution-nya ini kita ganti ke Ubuntu. Scroll ke bawah, Ubuntu. Version-nya kita pilih yang 64 bit. Habis itu kita lanjut di sini. Ada tulisan namanya specify virtual hardware. Kita klik aja. Ini kan 2 GB nih. Kita ubah menjadi 4 GB. Kenapa? Karena tadi kami mendownload yang Ubuntu for desktop gitu ya. Kalau nanti teman-teman untuk server, itu teman-teman cukup menggunakan yang 2 GB saja. Tapi di sini saya menggunakan yang desktop 4 GB. Untuk number of SKUs ini kita setel menjadi 2. Setelah itu yang terakhir di sini kita disk size-nya ini sebenarnya biarin aja ya menjadi 25 GB gitu. Setelah itu selesai. Nah, setelah selesai kita membuat virtual mesinnya, kita klik, kita ke pengaturan. Nah, di sini kita ke penyimpanan. Nah, di sini kan kosong nih teman-teman. Kita ingin mengisi ini ke Ubuntu. Jadi klik ini, pilih berkas. Tapi di sini sebenarnya teman-teman udah bisa langsung klik aja ya. Tapi kalau saya akan arahin ke berkas. Nah, cari file Ubuntu yang sudah kita download tadi. Nih, saya akan open. Nah, setelah di open kita masuk ke jaringan.
di attach to ini kita ubah ke adapter bridge. Nah, kenapa teman-teman? Karena ini untuk biar kita bisa mendapatkan jaringan gitu ya. Kita klik OK. Nah, sudah selesai ya. Jadi untuk konfigurasi virtual mesinnya seperti itu. Untuk proses selanjutnya akan saya berikan ke Andika Trisakto. Halo teman-teman, saya Andika Trisakto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang mengkonfigurasi VirtualBox-nya. Saya akan melanjutkan penjelasannya untuk menginstal Ubuntu. Oke, kita langsung saja mulai dari ini. Oke, ini VirtualBox-nya. Kita full screen. Iseng dulu. Kita masuk ke mode skala. Nah, jadi untuk awalnya ini ada kita try or install Ubuntu, kita tekan enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam Ubuntu. Sekarang kita mulai untuk menginstalnya, yaitu klik di bagian bawah sini install Ubuntu. Nah, pertama itu choose your, memilih bahasa, kita pilih bahasa Inggris saja. Next. Nah, untuk ini untuk accessibility in Ubuntu itu sesuai kenyamanan kalian saja. Kalau kalian mau setting terserah, tapi ini kita next saja. Nah, untuk keyboardnya pilih yang English atau US, kita next kan. Nah, ini untuk connection to the internet, kita pilih untuk do not connect to the internet supaya lebih simple dan cepat. Oke, kita next kan lagi. Nah, untuk update installernya tidak perlu ya, kita skip saja. Nah, kita memilih untuk install Ubuntu karena kita ini menginstal. Oke, kita memilih di bagian ini kita memilih interactive installation. Oke, kita next saja. Oke, bagian sini kita memilih yang default selection. Oke, kita next kan. Nah, di bagian install recommended, proprietary software, kita tidak usah tentang keduanya, kita langsung saja next. Nah, ini kita ingin menginstal Ubuntu-nya di disk atau install Ubuntu. Langsung saja next. Oke. Di sini kita membuat akun kita, tetapi kita beri namanya, terserah kalian mau beri nama apa. Contohnya saya kasih nama Ubuntu. Oke. Kemudian bagian password ini kalian isi yang mudah-mudah aja, yang mudah dihafal. Misalnya saya kasih 1 2 3 4. Oke. Confirm passwordnya. Nah, ini yang ini tidak perlu centang, kita langsung next saja. Oke, untuk time zone-nya kalian pilih di mana tempat kalian. Berhubung saya di Pontianak, saya pilih ini. Nah, oke, jika sudah kalian bisa next. Nah, sekarang ini kita lihat apakah sudah cocok semuanya. Jika sudah, kalian tinggal install Ubuntu-nya. Nah, tinggal kalian tunggu prosesnya. Ini lumayan memakan banyak waktu ya, jadi kalian tinggal tunggu saja. Oke, jadi ini sekarang Ubuntu-nya sudah terpasang. Ketika sudah terpasang, kita tekan Restart Now. Oke, ini untuk Ubuntu-nya sudah terpasang ya. Untuk lanjutannya bagian konfigurasi Ubuntu-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldo Farizandria. Oke teman-teman, kita langsung setelah konfigurasi Ubuntu-nya, kita langsung klik di sini, lalu kita masukkan passwordnya sesuai apa yang kalian buat sebelumnya. Lalu masukkan, dan selesai. Berikut adalah tampilan dari Linux-nya. Welcome to Ubuntu 24.04 LTS. Jadi gitu aja teman-teman. Kita pencet next. To skip. Next lagi. Finish. Dan selesai. Oke, jadi teman-teman, tadi kita udah menginstal Linux Ubuntu. Tapi bagi kalian yang ragu, saya bisa kasih cara agar kalian bisa mengecek apakah sudah terinstall beneran atau enggak. Pertama, kalian pencet dulu tombol Ctrl Alt lalu F3. Di sini akan melihat opsi login. Masukkan username kalian. Kalau tadi username kita itu adalah Ubuntu ya. Ubuntu. Dan ketika selesai, enter dan masukkan password yang kalian buat. Kita pasang password ya sesuai itu meskipun tidak kelihatan ya. 1 2 3 enter. Jadi teman-teman, inilah bukti kalau kalian sudah menginstal Linux di dalam laptop kalian. Nah, untuk bagian penginstalan Linux saya sudah selesai. Tapi bagi kalian yang pengen melihat bagian penginstalan web server, maka di
detik selanjutnya akan menjelaskan tentang caranya. Jadi sampai segini aja untuk penginstal Linux. Tapi bagi kalian yang pengen web server, langsung lanjut aja ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan web server. Jadi kita langsung aja ke caranya teman-teman tanpa basa-basi. Nah di sini kan kita ada tampilan terminal teman-teman. Jadi langsung aja kita tekan Ctrl Alt F2 kembali ke UI-nya. Nah, kita masukin aja passwordnya. Oke teman-teman. Jadi kita akan install web server. Kita langsung aja buka terminal di sini. Bisa langsung di sini terminal. Oke, teman-teman. Ya, terminal sudah terbuka teman-teman. Nah, tahap pertama kita harus update dulu teman-teman, supaya kita mendapatkan update terbaru dari web servernya. Langsung aja masukkan sudo apt update. Kita masukkan passwordnya tadi, sesuaikan saja. Ya. Oke, ini lagi download. Ya, langsung aja kita masukkan sudo apt install apache 2. Enter. Nah, kalau ada keterangan ini kita pilih Y, lalu enter lagi. Kita tunggu di prosesnya. Oke, web servernya sudah terinstall. Selanjutnya kita akan coba membuka akses firewall-nya untuk Apache. Kita masukkan saja sudo ufw flow apache. Ini sudo ufw halo apache. Oke, seperti sudah aman. Selanjutnya kita akan ngecek web servernya teman-teman menggunakan status sudo systemctl status apache 2. Nah, kalau sini keterangannya aktif dan warna hijau berarti sudah berjalan teman-teman, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek IP address-nya teman-teman. Sini kita tekan Q saja, masukkan IP A. Nah, teman-teman. Nah, di bagian yang kedua nih teman-teman ada INP ini, yang init ini. Kita akan copy linknya. Kita akan coba buka di browser kita. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kalau sudah tampilan kayak gini, Apache default page it works, berarti kita sudah menyelesaikan install web servernya. Dan ya, mungkin begitu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan langsung aja ke penutupan. Demikian penginstalan Linux Ubuntu dan web server. Terima kasih atas atensi teman-teman semua, dan jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar jika ada yang kesulitan dalam penginstalan. Sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.